Detik pengibaran bendera Sang Merah Putih yang dilakukan oleh pengibar Rafli Tri Aditama dari Kalimantan Tengah, pembentang oleh Mario Adiaksa Sihombing dari Sumatera Utara, dan pengerek bendera adalah Bramantia Rizky dari Jawa Barat. Undangan dimohon berdiri. Bendera siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Syukur ya, pengibaran bendera Sang Merah Putih berhasil dengan sukses. Selain butuh konsentrasi, tentunya juga harus ada intuisi yang kuat ya. Betul. Untuk mencocokkan bagian dengan bagian dikerek dengan ketukan lagu, sehingga ketika lagu berakhir
bendera pas menuju puncak tiang bendera setinggi 17 meter. Nah, berapa kali tarikan untuk sampai ke atas ini mungkin banyak menjadi pertanyaan pemirsa. Totalnya adalah 40 kali, namun tetap disesuaikan dengan tinggi badan petugas. Sementara untuk ukuran bendera sendiri yang dikibarkan ini adalah berukuran 2 kali 3 meter. Nah, berbicara tentang bendera yang dikibarkan saat ini merupakan bendera duplikat yang ketiga. Jadi bendera duplikat pertama itu dikibarkan tahun 68, kemudian yang kedua tahun 95, dan yang ketiga mulai tahun 2015. Bendera pertama sendiri saat ini sudah tidak bisa lagi dikeluarkan dari museum ya, karena kondisinya sudah sangat rapuh, harus berada dalam ruang tertentu yang mengatur suhu dan juga kelembapannya. Betul. Bendera pertama itu disebut dengan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih sesuai tercantum dalam sistem registrasi nasional cagar budaya. Saat ini berada diamankan di Istana Negara. Betul, namun dalam setiap upacara kemerdekaan Republik Indonesia ini memang selalu diikut sertakan pada upacara kemerdekaan. Saya ingin cerita sedikit, Utri dan juga pemirsa, bagaimana sejarah dari pasukan pengibar bendera pusaka ya. Memang pada saat pengibaran bendera pertama tahun 1945, itu hanya dikibarkan oleh 2 orang saja yang ditunjuk khusus oleh Presiden Soekarno saat itu. Nah, barulah dikibarkan secara teknis pada tahun mendatang 1946, di mana Presiden menunjuk ajudan Mayor Laut Hussein Mutahar untuk persiapan pengibaran di halaman Istana Gedung Agung, Yogyakarta. Nah, dengan tujuan untuk menumbuhkan persatuan bangsa, maka ditunjuklah para adik-adik pelajar. Ini langkahnya itu ukurannya tepat, yaitu 70 cm. Nah, mereka ketika jalan di tempat itu harus membentuk sudut 90 derajat dengan ayunan derap langkah tangan dan kaki ini 45 derajat. Semua seragam ya? Ya. Bukan cuma dari cara mereka gerak jalan, tapi juga tampilan. Sedikit cerita bahwa mereka ini mendapatkan grooming ya, baik putra maupun putri, yakni potong rambut pada awal mereka di karantina. Ya, tanggal 15 Juli berarti ya. Dan juga sepekan sebelum pengibaran. Untuk laki-laki, ukuran rambutnya berstandar 001 cm, sehingga pada saat bertugas hari ini, panjang rambutnya 1, 1, dan 2 cm. Nah, sementara untuk rambut putri, ini ukurannya itu harus 3 jari di bawah telinga. Tentunya juga ada tujuan di mana panjang rambut sebahu tersebut agar tidak bergerak ya pada saat paskib ini melakukan gerakan, dan tetap rapih dengan setelan pakaian PDU-nya. Baik, tim yang bertugas pada pengibaran ini adalah Pancasila Tangguh. Kemudian pada penurunan bendera nanti di sore hari yang bertugas adalah Pancasila Sakti. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Rasa bangga yang luar biasa ya kita saksikan dari suksesnya tim pasukan pengibar bendera pusaka yang diiringi oleh teman-teman Pas Pampres.
Sedikit cerita terkait dengan keterlibatan dari para pemimpin negeri terdahulu ya, di mana juga sempat terlibat dalam sejarah pengibaran bendera di Istana Merdeka ini adalah salah satunya Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang pernah bertindak sebagai pembawa baki untuk menerima bendera dari sang ayah Presiden Soekarno pada tahun 1964. Iya. Hadap kiri. Nah, setelah laporan dari Komandan Pasukan Paskibraka kepada Inspektur Upacara, maka bisa dibilang berakhir sudah tugas untuk tim Pancasila Tangguh pada hari ini mengibarkan bendera dalam upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lihat tim Paskibraka akan kembali ke tempat sebelum mereka memulai tugas pada hari ini. Dan biasanya Jamie ini diiringi tepuk tangan dari seluruh peserta upacara. Langkah tegak maju. Belok kanan. Kanan. Presiden Republik Indonesia dimohon Iya, sekali lagi. mimbar kehormatan. Iya, Flypass tepuk tangan sekali pesawat lagi ya TNI untuk Polri seluruh yang tim akan Pancasila dipandu Tangguh yang oleh sudah berhasil Kapten dengan baik Penerbang Ibu pagi ini Satya menjalankan Triatto tugas dan negara Kereta untuk Penerbang mereka. Gilang Bella Mukti. Kita doakan juga ya nanti bagaimana tim Pancasila Sakti pada saat penurunan bendera nanti juga akan berlangsung dengan hikmat dan lancar. Betul. Sesaat lagi kita akan menyaksikan ada flypass yang akan dipersembahkan oleh TNI dan kita akan saksikan sesaat lagi. F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara yang akan melintas dari arah depan podium untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Garuda Flight terdiri dari 14 pesawat F-16 Fighting Falcon yang kali ini akan bermanuver dengan formasi 77. Flight leader dari Garuda Flight adalah Mayor Penerbang Bambang Aulia Yudhistira, Komandan Skadron Udara 16, Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, dengan Deputi Leader Mayor Penerbang Pandu Eka Prayoga, Komandan Skadron Udara 3, Lanut Iswahyudi Madiun. Pada kesempatan ini, Garuda Flight akan mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon.
Angkatan Udara di bawah biru langit Ibu Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Buana Bangsa, Merdeka. Hadirin yang berbahagia, layangkan pandang ke arah depan podium dan bersiaplah untuk momen epik pada hari ini. Mari kita sambut dengan meriah Garuda Fly. Luar biasa, Yang kami hormati, kita simak ke langit silang atas menuju ke arah Istana Merdeka. Ada susunan formasi 77 sesuai dengan usia negeri ini. memperingati ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Akan datang dari sebelah kiri podium dengan call sign Nusantara Flight yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Penerbang Immanuel Simarmata, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2003. Hadirin yang berbahagia, Nusantara Flight dengan Giant Flag Formation merupakan formasi gabungan helikopter TNI dan Polri yang terdiri dari helikopter AH-64 Apache TNI Angkatan Darat, helikopter AS-565 Phantom TNI Angkatan Laut, helikopter EC-725 Karakal dan NAS-332 Super Puma TNI Angkatan Udara, serta helikopter AW-169 Kepolisian Republik Indonesia. Dapat kita saksikan di layar Videotron, Nusantara Flight melambangkan sinergitas antara dua komponen fondasi bangsa yang kokoh dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu TNI dan Polri yang solid, tangguh, dan profesional. Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan bersama momen bersejarah di Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sambut Nusantara Flight dengan Giant Flag Formation datang dari sebelah kiri podium. Nusantara Flight Giant Formation bendera merah putih. Formasi gabungan helikopter Nusantara Flight merupakan bukti nyata sinergitas TNI dan Polri di dalam pengabdian tiada henti kepada Ibu Pertiwi. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pasukan diistirahatkan. Ya, susunan formasi 77. Itu adalah pengiring 8 heli pembawa Giant Flag Sang Merah Putih. Betul. Giant Flag atau bendera raksasa ini berukuran 20 kali 30 meter, seberat 1,3 ton. Pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini, para prajurit Jalasena secara serentak di 77 lokasi melaksanakan pengibaran bendera merah putih di bawah air untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pengibaran bendera merah putih di bawah air ini dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono dan diikuti 828 penyelam lainnya. Mari sama-sama kita saksikan.
Hadirin yang berbahagia, luasnya lautan Nusantara adalah bukti kejayaan perjuangan pahlawan bangsa Indonesia. Dengan berjuta kekayaan di dalamnya, harus tetap terjaga keutuhannya. Prajurit Jalasena Samudra TNI Angkatan Laut adalah prajurit petarung yang siap menjaga keutuhan dan kedaulatan dari dasar samudra hingga permukaan laut Nusantara demi kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sang merah putih dikibarkan serentak dari dasar laut di 77 lokasi di perairan Nusantara, dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Rote, tepat di hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Secara terpusat, pengibaran Sang Merah Putih ini dilaksanakan di Pulau Putri, Kepulauan Seribu, yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, dan diikuti penyelam terbaik TNI Angkatan Laut serta segenap elemen bangsa. Tak kurang 828 penyelam dari prajurit TNI Angkatan Laut, TNI dan Polri, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, klub selam, awak media, dan masyarakat serentak berpartisipasi. Dasar Laut Nusantara. Saya, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, beserta seluruh prajurit Jalasena Samudra. Kami dari ujung selatan Indonesia, dari ujung utara Indonesia, dari ujung timur Indonesia, dari ujung barat Indonesia, perairan Samlaki, perairan Pulau Karakeran, perairan Rawa Biru, Merauke, perairan Pulau Sabang, mengucapkan Dirgahayu 77 kemerdekaan Republik Indonesia, membangun kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Justru bila kita jaya. Terima kasih kembali. Persembahan lagu-lagu oleh Orkestra dan Paduan Suara Nasional Gita Bahana Nusantara. Paduan Suara Nasional dan Orkes Simponi Gita Bahana Nusantara.